khasnya dunia tasawuf kalau dalam pengalamannya Ghazali adalah para sufi, ya seperti di Ibnu Sina kemarin agak mirip, tidak mencari kebenaran, tidak mencari kepastian. Otomatis dia pasti. Kenapa? Karena kebenaran itu dialaminya sendiri. Panca indera itu kan keluar, melihat keluar. Akal juga nyari objek. Tapi orang sufi itu kebenaran itu dialami secara langsung. Kebenaran dialami itu kebenaran yang kalau dalam filsafat epistemologi namanya kebenarannya intuitif, dirasakan sendiri secara langsung, yang nanti oleh Ghazali disebut zauqiyah, yang puncaknya adalah kasfiyah, terbukanya semua hakikat kebenaran. Tapi jalannya karena dialami. Kalau bahasanya Ibnu Sina kemarin kan tahakkuk, dialami. Dialami itu kayak kamu tak ceritain seperti apa manisnya teh ini, kamu mesti masih ragu. Masa sih, masa? Dan seterusnya. Untuk bisa ngerti gimana manisnya teh gampang, kamu minum aja. Kamu alami teh ini dan kamu sudah dapat pengetahuan bahwa teh ini manis. Dan gak bisa dibantah sudah. Mau ngalami sendiri kok. Kan gitu. Itulah nanti yang di Ghazali disebut ilmu laduni, yang dikembangkan oleh Suhrawardi jadi ilmu huduri. Jadi ilmu yang antara subjek pengetahuan dengan objek pengetahuannya jadi satu. Yang mengetahui aku, dan caraku untuk tahu objeknya ya aku sendiri. Untuk ngerti teh ini manis kan ya lihat aku sendiri, wong aku sendiri sing minum. Kan gitu. Namanya pengetahuan swa objek. Jadi swa objek itu kan kayak swadaya itu loh, dayanya sendiri. Swa objek, objeknya ya dirinya sendiri. Jadi antara aku yang tahu dengan yang diketahui jadi satu. Dan ini kekuatannya jauh lebih tinggi daripada lawannya, pengetahuan yang dicari di luar dirinya manusia. Makanya kan para sufi itu tak cari Tuhan di mana-mana, nggak ada, ketemunya di dalam. Dialami langsung maksudnya. Ya bukan di dalam terus ada di dalam terus kamu ronsen. Nah, tak ronsen nyari Tuhan ya enggak ketemu. Maksudnya di dalam itu dia alami langsung Tuhan dalam batinmu, maka kamu akan ketemu. Bukan dengan baca kitab, bukan dengan difilsafati, dispekulasi, bukan dengan nyari dalil dalam Quran, enggak akan ketemu kepastian. Dalil itu melahirkan 1001 tafsir. Filsafat melahirkan spekulasi. Percaya pada orang hanya melahirkan taklid yang tidak jelas. Maka alami sendiri kebenaran. Itu derajat pengetahuannya katanya Ghazali jauh lebih tinggi. Kamu nulis misalnya tentang bagaimana pacaran itu mengganggu kuliah misalnya, tapi kamu tidak pernah pacaran, atau hanya baca referensi buku tentang pacaran, levelmu lebih rendah dibandingkan dia yang nulis hal yang sama, tapi dia sudah ngalami sendiri bagaimana susahnya dia kuliah sambil pacaran. Itu kan levelnya kan beda. Kuliah sambil kerja, gimana rasanya? Hanya dia yang alami, yang ngerti. Kamu yang lihat dari luar mungkin ngerti, tapi level pengetahuannya di bawah. Dan pengetahuan jenis ini ditemukan Ghazali di tasawuf. Maka puncak epistemologinya Ghazali kalau di Al-Munqidh Minad-Dhalal itu ketemunya tasawuf. Jadi berangkat dari pertanyaan tadi, empiris. Dari empiris naik ke akal, terus masuk model dalil ala ilmu kalam, teologi, naik model rasional ala filsafat, naik model otoritas ala batini, dan puncaknya ternyata yang benar model intuitif ala sufi. Itu pengembaraan intelektualnya Ghazali dalam rangka nyari obat kegalauannya dia. Nah, ini kan ilmu yang luar biasa. Menjelajah seperti ini kalau modalnya nggak kuat juga agak susah. Jadi ya pelan-pelan diturut dari dasar sampai di puncak dan ketemu. Dan mungkin masih banyak kelemahannya, tapi momen ketemu itu setiap orang harus nyari sendiri-sendiri mana yang kepastian menurut dirinya. Itu sebenarnya yang
disebut tanggung jawab intelektual. Kalian kan termasuk kelompok elit intelektual, harus juga punya kesadaran seperti ini. Biar nggak kayak kritiknya Gramsci itu loh, jadi intelektual tradisional, bukan intelektual organik. Intelektual tradisional itu diceramai ya manut, tapi besok diceramahkan ulang ke yang lain. Tidak ada perkembangan, kamu tidak terlibat. Kalau pakai Ghazali ya harus terlibat langsung. Oke. Nah, kita pelan-pelan masuk lagi. Terus ketemu sekarang kebenarannya. Sekarang menjelajahi secara lebih dalam setiap ilmu. Nah, katanya Ghazali, kita harus sadar bahwa masyarakat Muslim yang digarap habis-habisan oleh para filosof dengan tradisi Yunani itu tidak sama. Ada orang yang pokoknya beriman dan tidak pakai tanya-tanya. Ini biasanya disebut awam. Ada orang yang beriman dan berusaha cari dalilnya. Dan ada orang yang beriman dan berusaha menyelami sendiri keimanannya, menyelami dan mengalami. Itu bedanya. Teman-teman hari ini ngaji itu mungkin level kedua, sudah beriman dulu dan nyari dasar-dasar dari keimanannya rasional. Mungkin lewat ngaji filsafat, mungkin lewat ngaji hadis, mungkin lewat ngaji. Itu kan ngaji itu kan indikasinya kamu cari dasar rasional, nggak cuma iman terus manut. Tapi ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu level ketiga. Jadi kamu mengalami langsung, kayak penjelajahannya Ghazali tadi. Dan ilmu yang dialami langsung itu biasanya susah hilangnya. Kan sering tak bilang, kenapa sih kok kamu sering baca buku tapi habis baca terus lupa, hilang, tidak ada sisanya. Kamu sering diskusi tapi begitu lepas dari diskusi juga sudah tidak nyambung lagi. Kenapa? Karena kebenaran yang kamu bahas, yang kamu baca itu tidak kamu alami langsung. Ya mesti aja hilang. Kadang-kadang waktu diskusi ingat lagi, oh iya aku pernah baca. Kenapa? Saat itu sedang kamu alami lagi kebenarannya, maka ingat lagi. Makanya agama kan selalu wanti-wanti, hati-hati jangan nyari ilmu aneh-aneh, nyarilah ilmu yang bermanfaat. Nyarilah ilmu bermanfaat itu kan berarti apa? Praksis ilmu dengan teori ilmu nyambung dalam dirimu, kan gitu. Antara yang diceramahkan dengan yang kamu jalani pas, maka nyambung. Itu ilmu yang dialami. Sehingga kalau kamu hari ini merasa, Pak, saya sering kan dapat pertanyaan kayak gitu, mahasiswa, kok saya habis baca itu, ya paham Pak, waktu baca bukunya tak tutup, hilang sudah, nggak tahu lagi. Tapi nanti kapan-kapan ya ingat lagi. Nah, sebenarnya itu tidak hilang, karena dia mati dalam dirimu, tidak hidup. Maka hidupkan. Jadi tugasnya intelektual itu menghidupkan kebenaran, bukan menghafalkan kebenaran, bukan mengoleksi kebenaran. Nggak ada gunanya kamu ngerti macam-macam tapi tidak jalan. Nah, mulai sekarang begitu. Jadi kamu dapat kuliah apapun dari dosen, coba dilatih kalau bisa loh ya, latihan pelan-pelan. Oh, yang diomongkan Pak dosen ini nyambung dengan hidupku bagian ini. Ketika aku kayak gini mungkin kayak teori itu yang dibilang. Itu nyambung namanya. Biasa kamu akan lebih mudah untuk mengoleksi itu, untuk nyimpen itu sehingga tidak hilang. Oh, ini ketika aku gini, ini teorinya kayak teori ini. Ini kan hidup kebenarannya dalam diri. Oh, berarti aku kemarin salah. Kalau pakai teori itu mungkin aku pas teori itu karena itu berarti hidup, berdialog dengan dirimu. Jangan cuma dihafal. Karena hari ini ya, kerennya kan gitu. Pokoknya yang penting diajar dosennya, ditulis, besok mau ujian dihafalkan. Setelah ujian keluar lali wes. Kamu yang semester 6 kalau ditantang ujian semester 1 mesti gak lulus. Harusnya semester 6 itu wes apa semester 1 sepele, tapi kan mesti gak lulus. Kenapa? Ya karena wes lali. Catatannya juga sudah hilang. Karena dulu cuma ngopi. Ngopinya kecil-kecil lagi, waktu ujian ditaruh di bawahnya. Nah, ya. Oke. Ya,
kelemahannya pendidikan kita hari ini kan itu, terlalu teknis. Jadi orang selalu sibuk dengan sistem pendidikan. Ya sistem bisa apa saja, tapi kalau mentalitas kita bukan mentalitas pencari kebenaran, ya hasilnya ya cuma kebenarannya dihafalkan dan dikoleksi. Nanti kalau ada yang unik-unik dikit, paling kan kamu upload di Facebook, kamu bikin status, kan paling gitu aja mentoknya. Terus semua orang heran, wah hebat sekali ya, wah kamu seneng wis kalau gitu. Padahal temenmu komentar itu basa-basi aja. Kan senengannya gitu kan. Kamu percaya sekali kalau ada orang muji-muji, ada orang dia. Padahal itu kadang-kadang kayak kamu komentari temenmu sebenarnya kan basa-basi. Baru foto depan masjid, kan, wah lama nggak ketemu tambah cakep aja itu. Kamu kan seneng, wah aku dianggap tambah cakep. Padahal itu ya basa-basi. Oke, dan kamu ngerti itu. Oke ya, jadi hidupkan kebenaran biar kamu masuk masyarakat agama kelas 3. Kelas 3 itu kelas paling tinggi loh ya, bukan kelas 1. Selama ini mungkin bagi saya masih kelas 1 juga. Kamu masih pokoknya percaya wailah. Tak ceramai kayak gini kan kamu percaya aja kan? Percaya wae sih yang menunggu mungkin Ghazali kan kamu gitu mesti. Jadi di level itu kamu masih kelas 1 masih kan, belum kelas 2. Kalau kelas 2 itu begitu tak ceramai gini, masa sih gitu? Coba nanti tak cek di bukunya. Wah itu kelas 2 sudah. Tapi kalau sudah, iya ya tak cek di bukunya bener, ini harus tak jalankan ini. Itu kelas 3 sudah. Kalau sudah nyampe kelas 3 tidak akan hilang, karena dia sudah jadi hidupmu. Itu kebenaran. Oke, makanya kuliah itu paling enak kalau jurusannya sesuai dengan jiwamu. Hari ini banyak orang kuliah yang tidak sesuai jiwanya. Pertimbangannya, lumayan ada beasiswanya. Terus padahal kamu yang males jurusan itu, kamu ambil aja, lumayan beasiswa kan, itu pertimbangannya. Yo lulus mungkin, tapi dia tidak akan hidup kebenarannya. Dan kalau kebenaran tidak hidup itu tidak ada gunanya biasanya. Apalagi pekerjaan yang nggak sesuai jiwamu, itu lebih sengsara lagi sudah. Ya kan? Terpaksa pak saya itu bisnis terpaksa, soro kamu. Saya itu tidak minat, tidak suka aku ngajar pak, tapi terpaksa, gimana lagi harus ngajar. Oh itu gawat. Kamu tidak akan bisa jadi agen menghidupkan kebenaran. Karena untuk bisa menyebarkan kebenaran itu harus hidup dulu dalam dirimu. Gak ada gunanya kamu ngasih tahu, nasihatin orang macam-macam, kamu sendiri gak kayak gitu, gak nyambung sama jiwamu. Tuh, nasihatnya Ghazali banyak yang kayak gitu. Oke, nah ini yang khas dari Ghazali. Ini tak ambil dari Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Katanya Ghazali, sering-sering kamu ngaca diri, sering-sering introspeksi. Kalau ketemunya dirimu itu awam, lakukan 5 hal itu. 1, 2, 3, 4, 5. Awam itu berarti bukan bidangku, bukan wilayahku, bukan, nah itu berarti kamu awam. Kamu mungkin ahli di teknik tapi awam di kedokteran. Ahli itu kan awam namanya. Kalau contohnya Ghazali ini, itu sebenarnya ilmu kalam. Jadi tidak harus semua orang ngerti filsafat, tidak harus semua orang ngerti ilmu kalam, tidak harus semua orang ngerti kedokteran, tidak harus semua orang ahli matematika. Jadi dibandingkan gimana caranya jadi profesional, kalau Ghazali malah ngajar gimana caranya jadi awam. Oh, itu kan antitesisnya Barat. Barat itu selama ini mendengung-dengungkan kamu harus profesional. Tapi kalau Ghazali, ayo jadi orang awam yang baik. Oh itu nggak sembarangan. Jadi awam pun harus belajar. Kenapa banyak chaos hari ini? Karena orang awamnya nggak sadar kalau dia awam. Setiap orang komentar tentang politik kah, tentang kesehatan kah, tentang kamu, ngomong aja semuanya. Nggak ngerti batasmu. Itu malah bikin chaos. Kalau Ghazali teorinya kebalikannya. Ayo sadar kapan kita jadi awam. Ya meskipun kalau kamu merasa dirimu, saya nggak awam pak karena saya sarjana. Oh iya berarti hidupkan itu. Tapi bagi yang awam, nah itu 5. Yang pertama taktis.
Kalau agama takdis itu menyucikan diri, pasrahkan semua pada Allah. Kalau yang non agama berarti ya sucikan diri, pasrahkan pada ahlinya. Ahlinya yang lebih tahu. Nah, jadi kita nggak usah cawe-cawe. Hari ini kan kamu Jokowi kamu komentari, Prabowo kamu komentari, kasus JIS kamu komentari, apa wae kamu komentari. Semua hal kamu komentari. Ini yang bikin kacau, bikin rusak. Jadi orang dianggap ngerti segalanya. Saya pernah kejebak sekali di wawancara TV. Metro TV nyari yang ngerti filsafat. Terus ada yang rekomendasi aku di wawancara tak. Aku, ini wawancara apa toh mas? Anu pak, pokoknya kita cari yang ngerti filsafat. Tak pikir wawancara filsafat. Begitu ngomong wawancara, gimana pendapatnya Pak Faiz tentang Nyai Roro Kidul? Aduh, cari filsafat, ujung-ujung takut Nyai Roro Kidul. Live, berarti aku iki piye tak jawab piye, enggak tak jawab piye. Aku ngarang ya iso wae, cuma kan bukan bidangku. Akhirnya terpaksa aku ngomong tentang mitologi, mitologisasi, demitologi dan seterusnya. Enggak ono Nyai Roro Kidul pokoknya mentalitas orang yang memitoskan sesuatu. Contoh yang dimitoskan Nyai Roro Kidul. Daripada aku enggak ngerti terus ngarang-ngarang Nyai Roro Kidul adalah ciloko. Karena memang bukan ahlinya. Nah kalau mitologi, mitologisasi, demitologi aku ngerti. Jadi aku ngomongnya ke situ. Biar yang lain yang jawab Nyai Roro Kidul. Pertanyaan selanjutnya lebih dahsyat. Gimana menurut Pak Faiz tentang Syekh Siti Jenar? Aduh, habis Nyai Roro Kidul, sekarang ketemu Syekh Siti Jenar. Judek nah aku, bukan bidangku. Mbok tadi nyari ahli kejawen apa sopo lah gitu. Pak Herman Sindung apa sopo lah ya. Syekh Siti Jenar tanya aku. Tanya Plato, Aristoteles, takono Sartre tak jawab. Syekh Siti Jenar, ya aku ngerti, cuma aku ngomong lah ketawa semua orang. Kamu harus ngerti batas. Hari ini kan orang itu kadang-kadang yang penting terkenal apa wae ya wis. Dikon diskusi apa wae ya wis bisa nang. Enggak. Harus takdis. Yang kedua, al-iman wa tasdik. Percaya dan membenarkan. Tidak usah cerewet kalau memang bukan bidangnya. Kalau kamu urusan kesehatan lebih ngerti dokter. Maka kalau kamu berobat ya harus iman wa tasdik. Kalau dokternya bilang gitu ya gitu, nggak usah diajak diskusi. Ya, sebentar dokter, saya nggak ngerti dalilnya ini kok bisa sampean bilang enggak. Kamu bukan ahlinya kok ngajak debat. Urusan teknik juga begitu. Urusan listrik ya serahkan ahli listrik. Terhadap ahli listrik kita iman wa tasdik. Terus yang ketiga, al-i'tiraf bil ajzi. Mengakui kelemahan diri. Oh iya ya, aku itu tidak paham ya kalau bidang itu. Aku itu tidak ngerti kalau wilayah itu. Itu namanya al-i'tiraf bil ajzi. Mengakui kelemahan. Jangan sok, jangan kemenyek kalau bahasa Jawa Timurnya. Nggak ngerti ya diakui aja nggak ngerti. Itu al-i'tiraf bil ajzi. Akuilah bahwa di bidang itu kamu nggak ngerti, kamu lemah. Kadang-kadang kan ada orang nggak ngerti aja bisa sombong. Aku kalau belajar itu 2 minggu tak kuasai langsung. Oh, ya berarti 2 minggu lagi sekarang ya nggak ngerti apa-apa masih. Gitu aja yang nggak ngerti aja bisa sombong kan? Nggak, harus al-i'tiraf bil ajzi. Akuilah kelemahanmu. Dan yang keempat, as-sukut anis soal. Jangan cerewet. Nggak ngerti cerewet. Nyebeli lagi. Pertanyaannya ngawur lagi, nggak mengarah lagi, nggak. Nah, itu awam. Dan yang terakhir, al-imsak, menahan diri. Kalau kalam ya antasaruf fil alfat. Nggak usah nafsir sendiri, nggak usah nakwil sendiri. Sudah ada ahlinya. Nah ini kalau bagi saya, kenapa tak cuplik dari sini, karena ini teori bagi saya, teori anti profesionalitas. Kebalikannya masukannya barat. Gimana caranya jadi awam. Itu penting loh. Mbok anggap kamu tiap hari marah-marah, pemimpin gak ada yang becus. Belajar dulu jadi pemimpin. Sebenarnya kamu juga gitu. Rakyat, belajar dulu cara jadi rakyat yang baik.
Oh, kamu juga bukan rakyat yang baik kok ngeritik pemimpin yang tidak baik. Nah itu kan podo wae jangan antara yang kritik sama yang dikritik. Latihan jadi awam. Oh, itu teori yang khas. Oke, karena kadang-kadang kan orang itu berpikirnya satu kutub, kutub yang lain tidak dipikir. Hari ini misalnya contoh, saya lupa baca di mana itu kan tentang obat kuat. Jadi di mana-mana orang selalu ribut gimana ada obat kuat biar kita tahan lama gitu. Ada nggak kira-kira yang mikir obat yang justru menurunkan gairah? Kan banyak orang yang gairahnya meluap-luap, ada yang selingkuh, ada yang sekarang mungkin kalau kamu punya ide baru menjual obat penurun gairah biar nafsunya nggak kegedean misalnya. Mungkin laku juga ya. Lo kan nggak bisa kan orang mikir di kutub sebaliknya selalu mikir obat kuat sekali oles langsung on klinik kan selalu mikirnya ngono kabeh. Lah itu kan bagi orang yang sedang lemah lah kayak gini anak-anak muda nafsunya dhuwur nggak ada sasarannya kan kok ditawari obat kuat ya harusnya obat yang agak melemeskan sementara lah untuk biar nggak ganas-ganas banget. Nah itu mungkin coba aja. Gimana caranya? Kalau agama kan rumusnya cuma puasa. Allah Pak sudah nafsu disuruh lapar lagi, malah sengsara. Wah mungkin kamu herbal untuk menurunkan hasrat. Wah itu kalau ada kayak gitu bagus. Itu namanya mikir kebalikannya. Kayak Ghazali yang mikir wali aneh. Kabeh kok mikir profesionalitas. Lah gimana? Nggak banyak orang pintar untuk jadi awam.